Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran, Pak Guru mohon ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, Wahid Isten Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, adik-adik sekalian sudah membaca doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa agar terhindar dari godaan setan yang membuat kita jadi bodoh kalau tidak mau membaca doa. Ya, doa sudah. Selanjutnya Pak Guru akan mengabsen ya. Absensi kelas, siapa yang tidak hadir ayo. Nanti yang tidak bisa hadir atau berhalangan ditulis di kolom komentar ya. Karena pembelajaran kali ini kita menggunakan media sosial atau daring karena adanya wabah virus corona. Nah, sebelum lanjut, Pak Guru ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang di sini belum mengerti tentang adab atau tata krama? Ya, adik-adik sudah tahu apa belum tentang adab atau tata krama? Yang tahu nanti ditulis langsung ya di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya Pak Guru ada cerita nih, cerita tentang seorang santri yang sangat takdim atau sendiko dawuh secara dalam bahasa Jawanya ya. Sendiko dawuh itu apapun yang gurunya perintah langsung dilaksanakan tanpa berpikir berulang kali. Yaitu ada sebuah santri, ada salah satu santri, ada seorang santri yang dari Magelang yaitu bernama Ahmad Danhar. Suatu ketika Kiai Haji Ahmad Danhar tersebut mondok di pesantren Al-Kahfi Somolangu. Nah, waktu itu masih diasuh oleh Sayyid Ibrahim atau yang sering dikenal dengan sebutan Syekh Abdul Kafi As-Sani Al-Hasani ya. Suatu hari pengasuh pondok tersebut atau Sayyid Ibrahim tersebut memerintahkan kepada Badalhar yang suatu itu masih menjadi santrinya untuk mengawal putra mahkotanya yaitu Sayyid Abdurrahman. Nah, kemana Badalhar harus mengawal putra beliau, putra gurunya Badalhar itu? Nah, waktu itu Sayyid Abdurrahman putranya Sayyid Ibrahim itu mau mondok di Mekah. Mondok di mana? Mondok di Mekah. Ya, betul sekali. Nah, dari zaman dulu kan belum ada mobil, belum ada motor, belum ada pesawat, adanya cuma kapal. Kapal kalau nggak salah ada di Semarang kalau nggak salah ya pelabuhannya. Jadi dari Kebumen, nah, Badalhar itu dari Kebumen mengawal Syekh Ibrahim tersebut. Nah, Syekh Ibrahim naik di kudanya, terus Badalhar di sampingnya atau menuntun kuda. Nah, dari perjalanan ke Kebumen terus
ke timur. Suatu ketika Sayyid Abdurrahman itu merasa tidak tega karena Mbah Dalhar itu hanya menuntun kuda. Sesekali Sayyid Ibrahim itu menawarkan kepada Mbah Dalhar untuk menumpangi kudanya bareng-bareng. Karena adabnya seorang santri, Mbah Dalhar jadi tidak mau bareng atau tidak mau dibonceng oleh Sayyid Abdurrahman karena saking tingginya adab dari Mbah Dalhar tersebut. Iya. Ketika sampainya di kota Mekah, ternyata di sana ada peperangan, ada konflik. Ada konflik yang sangat genting. Nah, suatu ketika di sana, sesampainya di sana, ternyata Sayyid Abdurrahman malah diangkat menjadi panglima perang Mekah. Setelah menjadi panglima perang Mekah, maka Sayyid Abdurrahman itu tidak jadi menuntut ilmu di Mekah karena ada kepentingan, yaitu menjadi panglima perang di Mekah. Nah, lantas Mbah Dalhar itu yang mondok di sana sekitar 22 tahun lebih. Nah, bayangkan dari Kebumen terus ke Mekah, Kebumen juga sudah lama, terus ke Mekah 22 tahun. Nah, luar biasa karena adabnya santri ternyata di belakang nanti outputnya atau di belakangnya nanti juga mendapatkan berkahnya itu sudah di Mekah ternyata Mbah Dalhar yang menuntut ilmu di sana. Nah, sepulang dari sana Mbah Dalhar terus pulang ke Magelang. Dan ternyata di Magelang menjadi kiai besar. Karena apa? Karena barokahnya adab santri terhadap guru. Nah, itu pentingnya adab. Pentingnya adab bagi orang yang menuntut ilmu. Nah, lanjut ke pembelajaran ya mengenai tentang adab. Nah, adab belajar. Apa itu adab belajar? Belajar sangat dianjurkan oleh agama Islam. Agama Islam itu menganjurkan kita untuk belajar. Karena di dalam hadis ada Kanjeng Nabi pun bersabda bahwasanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Nah, menuntut ilmu adalah fardu setiap orang Islam laki-laki dan semua orang Islam perempuan. Terus dengan belajar kita tahu semuanya. Belajar harus dilakukan dengan rajin, tidak boleh malas-malasan. Umat Islam itu wajib belajar. Karena belajar pun termasuk ibadah. Belajar pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Belajar harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain-lain. Misalkan si A belajar tapi karena ingin dikasih uang jajan sama orang tua, jangan seperti itu. Belajar itu harus diniatkan menuntut ilmu karena Allah. Nah, ketika kita belajar menuntut ilmu karena Allah, nanti kita bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan kepandaian, dan nanti juga akan mendapatkan barokah. Kalau niatnya ke sekolah hanya cuma ingin dikasih uang jajan
sama orang tua ya nanti juga dapatnya cuma uang jajan, tidak bisa pandai. Nah Allah pun menyayangi anak-anak yang rajin belajar, maka kita dalam belajar dapat banyak sekali keuntungan, yaitu salah satunya disayang sama Allah, terus kita menjadi pandai, dan kita juga mendapat pahala karena belajar itu termasuk dari ibadah. Nabi Muhammad pun bersabda, tolabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari lahir sampai meninggal itu wajib. Menuntut ilmu dari adik-adik lahir terus menuntut ilmu terus sampai nantinya meninggal dunia, itu termasuk wajib. Nah terus ada apa lagi? Adab belajar, apapun apa, ayo apa, ada yang tahu? Ada belajar, ada belajar ya, ada belajar itu yang pertama berdoa. Berdoa sebelum mulai pembelajaran itu berdoa. Ya, tadi kan Pak Guru sudah meminta ketua kelas untuk memimpin doa, yaitu salah satu dari adab. Nah, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu saya dan tambahkan kefahaman saya. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, setelah belajar kita harus merapikan buku-buku, tidak boleh berantakan, dan tempat belajarnya harus bersih karena an-nadhofatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, adik-adik ada yang tidak suka kebersihan atau malas bersih-bersih? Ayo, ada tidak? Berarti kalau tidak mau bersih-bersih berarti tidak punya iman dong. Ya kan? Iya kan? Karena apa? Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, mulai nanti hingga selanjutnya setelah selesai belajar, alangkah baiknya dirapikan dulu, dibersihkan dulu tempat belajarnya. Baru yang ketiga yaitu membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu sudah selesai, ada belajar. Nah, karena ini dengan media daring, ada yang mau bertanya nanti silakan bertanya ya di grup WA. Nanti Pak Guru juga share beberapa gambar, nanti adik-adik bertanya, dan nanti adik-adik juga bisa mengomunikasikan di grup WA, tapi dengan dipandu dengan orang tuanya. Jangan belajar di grup WA sendirian. Nah, nanti bertanya boleh sama ibunya, nanti ibunya bilang gimana terus diketik di grup WA. Nah, nanti kan dapat ilmu baru ya. Nah, tadi sudah belajar tentang adab. Terus ada yang perlu diperhatikan dalam belajar. Nah, tadi kan kita sudah membahas adab belajar. Nah, terus apa yang harus kita adik-adik dan kita perhatikan dalam atau ketika di sekolah? Nah, yang perlu kita perhatikan di sekolah yang pertama yaitu datang tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Orang Islam harus tepat waktu. Jangan mau menunda-nunda pekerjaan, tepat waktu. Nah, terus berdoa sebelum belajar.
Yang ketiga, mendengarkan penjelasan dengan baik. Ada yang tadi tidak mendengarkan Pak Guru berbicara. Yang keempat, membawa peralatan lengkap. Karena ini daring, pastinya sudah lengkap ya kalau peralatan di rumah ya. Nah, yang kelima yaitu tenang selama belajar. Nah, adik-adik jangan bermain sendiri ketika Pak Guru menjelaskan, harus belajar dengan tenang. Nah, belajar dengan tenang, mendengar penjelasan guru. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu berdoa selesai ketika pelajaran selesai. Mari kita ulangi apa yang perlu diperhatikan ketika kita di sekolah atau ketika belajar, yaitu datang tepat waktu, berdoa sebelum belajar, mendengarkan penjelasan guru dengan baik, membawa peralatan sendiri. 5, tenang. Yang keenam, berdoa ketika selesai belajar. Ya, nanti Pak Guru nge-share tugasnya ya di grup WA kelas ya. Nanti dibaca tugasnya, dikerjakan sama-sama. Nah, nanti ada tes pilihan ganda, mungkin Pak Guru berikan nanti lewat grup WA saja ya adik-adik. Nah, untuk materi berikutnya atau materi yang akan datang, Pak Guru akan mengajar atau memberikan pembelajaran tentang adab berteman. Berteman itu bagaimana yang baik, bagaimana dengan teman, bagaimana adab dengan teman, atau bagaimana kita berteman dengan baik menurut Islam. Nah, mungkin sekian dari Pak Guru karena waktu ya. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Guru. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.